ada amalan-amalan yang menjadikan kita insya Allah terhindar dari kepikunan. Kalau bahasanya Al-Quran itu ila ardalil umur. Ada orang, nggak semua manusia, ada orang yang dia mengalami ardalil umur, dan itu tidak ditentukan umurnya mesti 70, 80, karena ada yang masih, contohnya saya punya murid usianya 86 masih ngejreng aja, ya masih baca Quran masih kuat lama, tahajud masih bisa, ya kadang-kadang puasa juga masih kuat, ya, dan memorinya cukup bagus, ya. Mungkin orang ini salah satunya nggak terlalu banyak mengalami banyak kesusahan, ya. Biasanya orang yang ditempa banyak kesusahan dan nggak kuat imannya, cenderung cepat fisiknya lemah, kelihatan boros wajahnya, cepat kelihatan tua, dan pikun tadi akan mengejar dirinya atau mendatangi dirinya. Nah, kita harus tahu di antara ada amalan-amalan yang insya Allah dengan amalan itu jika kita lakukan kita akan terhindar dari kepikunan. Yang pertama apa? Banyak zikrullah. Banyak zikrullah. Salah satu umatnya Rasulullah wa dzakarallah katsira. Umatnya Rasulullah itu punya ciri khas banyak mengingat Allah. Bahasa Allah tentang zikir itu indah sekali. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Dalam keadaan berdiri kah? Dalam keadaan duduk kah? Dalam keadaan berbaring kah? Dalam keadaan suka duka kah? Dalam keadaan sendiri ramai? Dalam keadaan zikrullah. Tapi zikrullah baru dikatakan lengkap kalau 3 hal. Zikir lisani, sebanyak mungkin kita menyebut melafaz asma Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, astagfirullah masyaallah. Kemudian zikir qalbi, sering saya ulang-ulang ini, zikir qalbi. Dalam diri kita memiliki 5 rasa. Rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Nggak usah dilakukan Mas Agus. Rasa cinta pasti ada. Nah, saya gitu ya. Pada setiap insan yang Pak Aristo nggak usah ditahan-tahan Pak. Kapan aja Pak. Ya, zikir qalbu, zikir hati. Nah, kemudian ada zikir amali. Zikir amali ini contohnya apa? Zikir amali contohnya apa? Zikir amali contohnya apa? Zikir amali contohnya apa? Zikir amali. Ya contohnya apa? Nanam pohon. Buktinya enggak itu. Zikir amali contohnya kita ngaji taklim ini zikir amali, sholat, sedekah, puasa, silaturahim. Tadi udah dijawab kenapa? Kok terus gak dipertahankan jawabannya? Ya, itu zikir amali. Ya, orang yang kuat zikrullahnya, zikirnya pada Allah yakin, insya Allah dia akan terhindar dari yang namanya kunbi. 1. Yang kedua, banyak sholawat Nabi. Saya tanya, sholawat Nabi yang benar gimana? Sholawat Nabi yang benar gimana? Halo, assalamualaikum. Sholawat Nabi yang benar gimana? Sholawat yang ada dalam sholat. Sholawat Nabi yang benar gimana? Ada jawabannya beda? Ada idem aja? Sholawat Nabi yang benar gimana? Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo mana ini suaramu? Ayo sholawat Nabi yang benar gimana? Emang belum diajarin sama ustadznya? Sholawat Nabi yang benar gimana? Jangan ragu, ya jangan ragu dong. Sekali lagi, sholawat Nabi yang benar gimana?
Ya Allah, nggak kejawab biarin aja. Emang aku bisa nggak? Dikira nggak bisa diem, aku juga bisa kok. Bisa begitu. Nah iya. Oh nggak tuh tanya diem aja, aku juga bisa juga diem. Ayo kuat-kuatan. Jadi salat Nabi yang benar adalah yang betul dong, Mas serius dong, Pak. Ustaznya gara-gara nanya gitu jadi nggak berani jawab nih gimana? Jadi salat Nabi yang benar gimana? Allahumma, itu kan lafadznya. Saya nggak tanya lafadznya. Mau Allahumma sholli ala Muhammad, oke. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh. Allahumma sholli wa sallim ala Nabina Muhammad boleh. Saya nggak tanya lafadznya. Yang tadi dalam sholat sampai fil alamina innaka hamidum majid boleh, memang begitu. Kan saya nggak tanya lafadznya. Saya tanya sholawat Nabi yang benar gimana? Yang benar selalu diucapkan. Nih ya. Emang belum diajarin sama ustadznya? Berarti yang salah? Tuh nyalain malah. Ustadznya mau ngajarin malah disalahin ini nih. Nih dengerin ya. Sholawat Nabi yang benar itu bukan hanya sekedar di lafadznya. Tetapi kita ketika mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sambil merasakan dan membayangkan bahwasanya Nabi itu bijak, santun, arif. Ya. Nggak kasar, dermawan, pemaaf, pemberani, semangat. Ya. Bukan pemarah, tapi peramah. Ya. Itulah sholawat Nabi yang menjadikan lembutnya hati kita. Kalau hanya Allahumma sholli ala Muhammad bisa apa susahnya? Tapi sampai merasakan dan membayangkan bahwasanya Nabi itu baik akhlaknya, ibadahnya, semangat, santun, bijak, ramah, akhlaknya mulia, semangat, nggak pemalas, nggak kasar, lembut Nabi itu. Itu baru kita rasakan film. Apa namanya itu? Kita bisa merasakan seperti itu. Ya, itu namanya sholawat Nabi yang benar. Jadi ketika kita melafaz sholawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad dalam lafaz seperti itu, hati kita pun ada merasakan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nah, itu baru sholawat Nabinya yang betul ya. Yang ketiga apa amalan yang menjadikan kita insya Allah akan terhindar dari yang namanya kepikunan, yaitu qiraatil Quran wa tadabburuhu. Membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Ya. Contoh, kita ini ternyata kalau menurut yang saya simpulkan dari cucunya Rasulullah Hasan bin Ali, putrinya Ibunda Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah gini, kita ini umat Islam ini belum dikatakan paham, cinta dan iman kepada Al-Quran. Kita ini belum dikatakan paham, cinta dan iman kepada Al-Quran, kecuali ketika kita membaca ayat tentang azab, siksa neraka, laknat, ada rasa takut dan khawatir. Dan kita berdoa pada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari segala keburukan ini, ya Allah. Kalau kita membaca ayat tentang rahmat, tentang surga, tentang kasih sayang, tentang kemuliaan ridha Allah, maka kita rasa kegembiraan dan syukur itu kita mesti meningkat dan berdoa, ya Allah, berilah kebaikan-kebaikan yang kau janjikan itu untuk hambamu, ya Allah, dan aku masukkan aku termasuk di dalamnya, amin. Itu salah satunya. Insya Allah orang yang melazimkan tiada hari tanpa membaca Al-Quran, insya Allah dia tentunya dengan mentadaburinya ya, bukan hanya sedang baca, juga paling tidak terbantu dengan membaca artinya lah, karena kita nggak orang Arab, jadi paling tidak ya sambil kita membaca artinya. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. La sa'ada fi hayatina illa bil Qur'an. La sa'ada fi hayatina illa bil Qur'an. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kami kecuali dengan Al-Quran. Yang ketiga, apa yang ketiga?
itu tadi yang ketiga. Ya. Qiraatil Quran wa tadabburuhu, membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Nah, sekarang baru yang keempat. Ya. Kalau tadi yang ketiga, ya. Sabar ya. Yang keempat apa? Agar kita terhindar dari kepikunan. Nah ini, yang keempat nih. Masya Allah. Sering mendoakan orang lain. Kalau kita sering mendoakan yang baik-baik, teman kita, sahabat kita, saudara kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang lainnya, itu insya Allah ternyata doa-doa yang baik itu akan apa? Diaminkan oleh malaikat. Kemudian malaikat doa kepada Allah. Ya Allah, doa-doa yang baik ini, hamba-Mu ini baik ya Allah. Dia mendoakan teman, sahabat, saudaranya. Doa-doa yang baik ini ya Allah, berikan juga padanya. Jadi balik lagi ke kita. Ya, nih. Termasuk yang baik itu begini. Kalau antum keluar rumah nih, maaf ya, keluar rumah kok ngeliat tuh warung sepi, ya Allah, buat rame warung tuh ya Allah, senangkan orang belanja ke dia itu. Kalau jalan ini ketemu ada kakek-kakek, nenek-nenek, mengkek-mengkek gitu ya. Doa ya Allah, sehatkan dia ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Kalau jalan kok kelihatannya rumah itu lagi uring-uringan tuh. Pernah nggak jalan, ya, atau nggak jalan itu di dalam rumah itu udah uring-uringan? Pernah tahu? Pernah lah rumahnya sendiri kan? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi kalau kita sampai ngedengar nih, baik itu ketika kita jalan atau kita lagi ngobrol kok rumah tangganya lagi nggak harmonis nih, doakan ya Allah, harmoniskan rumah tangga temanku itu, tetanggaku ya Allah. Ya, diberikan hidayah ya Allah. Berikan hidayah si Petrus itu ya Allah. Gitu. Kita jalan lagi ada anak kecil. Ya Allah, jadikan dia anak yang soleh, anak yang solihah ya Allah. Ketemu pedagang kah, itu akan mencerahkan hati kita. Ya, tanda nih, kalau doanya baik tadi diaminkan sama malaikat. Ini amalan yang mudah gampang dilakukan. Kapan bisa kita lakukan? Ya. Itu ternyata itu betul-betul membersihkan hati kita, pikiran kita, dan tadi insya Allah akan menghindarkan diri kita dari kepikunan. Ya. Yang kelima, orang yang insya Allah akan terjaga dari kepikunan apa? Orang yang menjaga wudunya dan qiyamul lailnya. Menjaga wudu itu bukan nahan kentut. Kalau nahan kentut malah penyakit nanti. Tapi wudu bukan hanya sekedar wudu. Filosofi wudu itu apa? Kan menjaga diri dari yang nggak baik. Bukan hanya menjaga hadasnya saja. Nah, orang seperti ini insya Allah juga ini amalan yang berpahala besar, ya, juga termasuk menghindarkan kepikunan. Coba, antum lagi udah habis wudu, masa antum mau marah-marah? Ada nggak yang sambil wudu marah? Marahnya habis wudu. Iya, sambil wudu marah ada nggak? Pernah ngeliat orang yang sambil wudu marah? Ada. Lagi tuh. Belum diterusin sudah kejawab. Udah gitu yang diomelin, yang hidupin apa? Sanyo. Enggak taunya listriknya mati. Alah. Astagfirullahaladzim. Ya. Baik. Jadi orang yang menjaga wudhu dan tahajudnya, menjaga wudhu sendiri itu sebenarnya amalan sendiri ya, tapi saya gabungkan saja. Karena
Sholat malam, sholat tahajud itu adalah hobinya, kebiasaannya orang-orang solih, kebiasaannya para nabi dan rasul, kebiasaannya sahabat-sahabat nabi. Makanya ada yang mengatakan sahabat Abdurrahman bin Auf kalau malam harinya nggak sholat malam tahajud karena kecapean ketiduran nggak sengaja, esok harinya beliau mewajibkan dirinya apa? Memberi makan sebanyak 60 fakir miskin kaum duafa. Nasi uduk berapa sebungkus? 10.000 lah, 7.000 gak dapat telur lah. 5.000. 5.000 ngirit banget. Taruhlah, nah. Ada 10.000 di. Iya, tapi sambil ngedumel kan? Ya. Anggaplah 10.000. 10.000 kali 60 berapa? 600. Jadi gampangnya apa? Lebih ringan mengeluarkan uang 600 daripada enggak tahajud. Kita belum sampai makom itu. Bapak Ibu Ikhwan Akhwat, saya tanya, jenengan sedih mana? Kehilangan uang 100.000 atau nggak tahajud? Sedih mana? Jujur aja deh. Dua-duanya sedih Ustaz, ya nggak apa-apa, wajar lumrah. Tapi lamaan mana? Astagfirullahaladzim. Boleh sedikit cerita. Iya. Haji, sekamar saya itu ada nenek-nenek. Heeh. Karena batuk terus kan minum obat Ustaz. Heeh. Akhirnya tadinya nggak bisa tidur, terus alhamdulillah bisa tidur. Tapi dia pagi-pagi nangis, sedih, semalam nggak sholat tahajud. Gara-gara ketiduran itu ya. Iya. Terus Ibu bilangnya apa? Saya cuma dalam hati, masya Allah gitu. Gitu. Sampai segitu sedihnya, ya Tuh. tahajud. Masih Tuh, dia sudah merasakan itu. Iya, udah puluhan tahun pokoknya rutin ya, jam 2 karena itu ya. Iya, itu ini sudah menghujam pada kalbunya. Ya, ditambah lagi dengan landasan ilmu. Salat malam tahajud itu menyehatkan badan, menguatkan badan, menyembuhkan penyakit, diberi kebahagiaan oleh Allah, diberi kewibawaan oleh Allah, kemudian mudah memahami kebenaran dan dijauhkan dari sifat kemunafikan. Ya, baik. Yang selanjutnya, apa amalan yang menjadikan kita terhindar dari yang namanya pikun? Yang selanjutnya ini apa? Mengeluarkan ziz. Rutin mengeluarkan ziz, zakat, infak, dan sedekah. Itu ternyata termasuk amalan yang menjadikan kita terhindar dari kepikunan. Kemudian thalabul ilm, menuntut ilmu, mendatangi majelis ilmu. Ini juga amalan yang akan menjadikan kita terhindar dari sifat kepikunan. Baik ya. Allah alam bisawab, itu diantaranya walhamdulillahi rabbil alamin.